Selamat siang Pak, selamat siang Kak, selamat siang Bang. Perkenalkan nama saya Preti Maria Proba dengan NIM 12S23042. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum yaitu pada materi materi string. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kasus yang diberikan uh, pada praktikum ini. Uh, Pada praktikum ini diminta untuk menyelesaikan dua buah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan Anda dalam memanipulasi string. Pada dasarnya, A, sek- pada dasarnya string adalah a sequence of chart type values yang diakhiri dengan uh, nulls terminating. Karakteristik string memungkinkan array digunakan sebagai media penyimpanan string. Untuk dapat menyelesaikan kedua persoalan tersebut berikut, Anda harus memiliki penguasaan yang baik terhadap konsep memori, allocation, dan array. Nah, eh, string ini merupakan salah satu jenis salah satu jenis array yang menyimpan beberapa karakter secara berurutan gitu. Dan untuk teks yang pertama yaitu Icarus message. Nah, Icarus message adalah teks yang penulisannya menggunakan nilai ASCII atau desimal dari setiap karakter penyusunnya. Setiap nilai ASCII pada Icarus message ditulis dalam 3 digit. Tugas Anda adalah menuliskan sebuah program yang membaca Icarus message dalam bentuk sebaris masukan berupa string atau str dari standar input. Nah, jadi nanti kita akan melakukan input dengan variabel string sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan kita masukkan gitu ya. Dengan panjang minimum 3 karakter dan maksimum 60 karakter. Nah, karena maksimum 60 karakter dan karakternya ini harus disertai dengan null terminating. Nah, null terminating adalah slice null dan slice null ini harus ikut. Jadi maksimumnya ini ditambah satu. Nah, satunya itu adalah slice nullnya. Jadi maksimumnya jadi 61 nanti. Kemudian ada uh, string length yaitu 3 sampai 60. Nah, itu adalah panjang string length adalah string yang menyatakan panjang dari sebuah string tersebut gitu. Rentangnya berapa. Nah, string berisi karakter numerik yang berisi 3 karakter merupakan bilangan desimal dari suatu karakter ASCII. Ketika karakter-karakter ASCII tersebut digabungkan, akan terbentuk pesan Icarus. Tugas Anda adalah menampilkan pesan Icarus tersebut ke dalam standar output dalam suatu barisan keluaran. Untuk membantu Anda memahami persoalan, perhatikan contoh berikut dengan seksama. Nah, jadi diberikan contoh baris masukan string dengan panjang maksimum 60. Nah, itu ada yang 0, 99, 100 sekian. Nah, ini kalau kita input nih. Kalau C itu dalam uh, dalam nilai ASCII dalam 3 karakter 099 itu menggambarkan karakter si C. Sedangkan dalam ASCII itu 105 itu merupakan karakternya I gitu ya. Nah, nanti akan terbentuk C2 gitu. Nah, jika kita input ini eh, angka angka-angka ini ataupun digit yang dari 0 sampai 7 ini, maka outputnya akan menghasilkan U, Mi, and C gitu. Nah, dari itu, dan ini juga sama, jika kita input 0 sampai 1, di inputannya ini contohnya, maka hasil output yang keluar adalah just for code. Gitu. Itu untuk teks yang pertama. Wah, nah, karena biasanya untuk membuat suatu program, itu selalu diawali dengan preprocessor directives, yaitu adalah include Studio H, ataupun String H, ataupun standar L, LID, LID itu. Nah, pada kali ini kita akan buat preprocessornya dulu terlebih dahulu, yaitu
include studio A. Kemudian karena kita menggunakan string. Nah, string itu kan sebenarnya nggak ada itu di bahasa C. Tapi karena kita memerlukan fungsi stringnya ini pada kasus ini, kita membuat preprocessor yang bisa mengerti eh, string tersebut. Nah, makanya kita memakai include string di sini. Dan dan kita juga memakai include eh, apa eh, standar liv.h itu sebagai fungsi seperti menerjemahkan ASCII to integer atau ATOI yang digunakan untuk mengonversi string menjadi bilangan bulat. Nah, setelah kita sudah masukkan preprocessor yang dapat mengerti fungsi-fungsi yang akan kita masukkan, kita masuk ke dalam main function-nya. Nah, main function yang pertama itu kita input dulu si stringnya tadi atau str. Nah, karena kan string ini dalam bentuk array, otomatis kita memakai yang namanya kurung kawal tuh. Jadi kita masukkan kurung kawal dengan rentang tadi 60 kan, maksimum 60. Dan di sini kita harus memakai slice node. Jadi kita menambahkan nilai maksimum ditambah dengan slice node. Jadi 61. Dan si kita deklarasikan juga si harusnya menjadi 61 juga. Karena rentang dari si khusus yang diminta itulah maksimum 60 betul. Kemudian kita kan punya yang namanya nanti indeks Ikarus nih. Nah, kita itu harus apa namanya menyimpan karakter dalam array si Ikarus yang di atas ini nih, yang di atas ini. Kan itu disimpan dalam bentuk array. Nah, makanya kita perlu variabel integer untuk menghitung indeksnya gitu. Ikarus indeks. Sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendeklarasikan dari variabel-variabel apa saja nanti kita akan pakai, selanjutnya kita akan menggunakan yaitu adalah str cspn. Nah, gunanya ini sebagai apa sih? Nah, kita akan menghapus karakter new line, yaitu adalah slice n dari akhir string yang akan dibaca oleh fget. Nah, str cspan ini digunakan untuk mencari panjang string sebelum karakter new line-nya itu. Makanya kita pakai namanya string cspan. Kemudian karena kan kita di tahun nih akan mengalami perulangan gitu ya, akan mengalami perulangan dan mempunyai rentang itu
dari 3 sampai 60 gitu. Makanya kita di sini pakai loopingan for untuk mengkonversi si ASCII, mengkonversi angka-angka tersebut ke dalam ASCII gitu. Nah, untuk kita pakai VOPs, di mana kita menginput di sini variabel lokal yaitu si i. Nah, si i-nya ini kan dimulai dari 0 nih. I sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari 61 dan ini eh, boleh lebih atau sama dengan 3. Karena tadi seperti pada contoh di sini, si i-nya itu, nah ini melambangkan si i-nya. Yang 1, 2, 3 ini sebanyak apa ini? Sebanyak 3 kan. Nah, jadi boleh boleh lebih dari 3 atau sama dengan 3. Gitu, nggak boleh kurang dari 3. Kemudian kita di sini kita menginput variabel lokal yaitu adalah sistem. Sistem ini gunanya sebagai apa tuh? Nah, sistem ini digunakan untuk eh, tempat apa ya? Menampung nilai sementara dari si bilangan tersebut gitu, bilangan dulu tersebut. Itu kan lombok ya, temnya 4. Kemudian kita pakai string. Nah, di sini kita pakai string NCP itu digunakan untuk menyalin eh, atau string copy itu untuk menyalin 3 karakter ke dalam string temnya gitu. Nah, ini makanya string di sini memakai indeks i sebagai apa namanya indeks dari sini. Indeksnya itu harus 3 gitu. Boleh 3 atau lebih, tapi nggak boleh kurang. Itu gunanya pada fungsi ini ya. Jadi nggak lupa kita harus membuat ini tanda titik koma. Kemudian di sini time 3 slash 0. Nah, jadi kalau misalnya kita udah menyimpan time string, kita udah menyimpan satu karakter dengan 3 nilai, berarti kita udah berakhir tuh program satu karakter kan. Makanya kita pakai yang namanya slice node. Jadi di setiap fungsi string itu kita mengakhiri dengan size node, teman-teman. Dan kemudian kita di sini input variabel apa namanya variabel lokal yaitu ASCII value. Titan. Nah, ASCII value ini yaitu adalah nanti di mana nilai-nilai yang seperti 0, 9, 9 seperti itu itulah tempatnya si ASCII value ini karena eh, dia sama dengan si ASCII itu integer di mana nilai yang kita simpan tadi di temp gitu. Kemudian kita akan masukkan si Icarus yaitu Icarus index sama dengan eh, nah tadi kan si ASCII value ini kan udah kita ini kan udah kita konversi ke dalam eh, apa sih angka-angka bilangan tadi udah kita konversi nih ke dalam ASCII yaitu melalui ASCII itu integer dalam bentuk tem gitu kan. Kita simpan dulu nilainya. Nah, sekarang si Icarus Index ini atau
si Icarus ini udah sama dengan si IC value. Nah, tapi kita maunya bukan dalam bentuk bilangan bulat, tetapi dalam bentuk karakter. Nah, kayak kita tambahkan di sini, itulah karakter tugasnya. Nah, kemudian saat, nah, ini kan programnya udah selesai nih, kan? Nah, di saat programnya atau main fungsinya udah selesai, nah, kita perlu membuat yang namanya itu adalah harus input sama dengan slash null. Karena di setiap program string, kita itu harus mengakhirinya dengan slash null. Nah, setelah kita membuat main fungsi, preprocessor directives, kemudian kita membuat output nih. Tadi kan udah itu input ya. Nah, ini di sini tadi. Nah, sekarang kita akan membuat outputnya, yaitu adalah printf. Kenapa dia S, kenapa sih nggak C gitu ya, persen C? Nah, karena kan udah dalam bentuk data string, nggak lagi chart gitu ya. Nah, makanya kita menggunakan persen S, bukan persen C. Nah, coba beberapa nanti belum. Lupa ada kenalan teknis tadi internetnya.
Sebenarnya kesalahan tadi karena saya kurang teliti untuk memasukkan si fgates-nya ke dalam main fungsinya gitu ya. Nah, si fgates ini fungsinya buat apa sih sebenarnya? Gitu. Nah, si fgates ini berfungsi untuk membaca inputan dari pengguna dan menyimpannya ke dalam bentuk array string dan membatasi pembacaan input menjadi 61 karakter termasuk nol terminator agar tidak melebihi ukuran array pada string. Itu guna untuk dari CMK. Saya tadi lupa untuk menambahkan fcase-nya. Nya cuma dan saya Yumi NC. Nah, ini untuk yang tenor satunya. Kemudian kita lanjut ke tenor 2-nya. Nah, untuk kasus yang diberikan itu adalah Icarus Messenger. Nah, di sini kasusnya adalah si Turikul dan Ucup, dua sahabat sejati, baru saja menyelesaikan sebuah program untuk membaca dan menerjemahkan Icarus Messages. Turikul dan Ucup berencana untuk mengembangkan sebuah program lainnya yang akan membaca sebuah teks dan menerjemahkannya ke dalam bentuk Icarus Message. Belum rencana itu terwujud, Turikul sudah dipanggil pulang oleh opunya. Beruntung pada saat yang bersamaan, Butet datang dan menawarkan diri untuk membantu Ucok merealisasikan rencana Turikul. Ucok menyetujui ide tersebut dan mereka pun mulai bekerja. Program akan menerima sebaris teks, uh, yaitu adalah dalam bentuk string. Nanti kita akan menginput si stringnya dari standar input dengan panjang minimum 1 karakter dan maksimum 20 karakter. Nah, tadi kan kalau minimumnya 3 karakter, maksimum 60 nih. Kalau yang di sini, di teks 2 ini, minimum 1 karakter dan maksimum 20 karakter. Maka nanti kita akan tetap memakai eh, apa namanya fungsi yang ada pada si tenor satu sebelumnya gitu ya. Karena ini kan merupakan lanjutan dari tenor 1. Untuk setiap karakter pada teks kemudian dikonversi menjadi nilai ASCII atau desimal untuk selanjutnya ditampilkan dalam satu barisan keluaran ke standar output. Nilai ASCII atau desimal ditulis dalam 3 digit. Perhatikan ilustrasi berikut. Program akan membaca sebaris masukan, yaitu adalah dari string dari standar input dengan panjang 90. Misalnya kita akan memasukkan ini eh, kata-kata dari ini, karakter dari ini kan. Nah, si big nol ini. Nah, si big nol ini kan tersusun dari B sama dengan eh, digitnya tuh 066. Kemudian I 05, 105. Nah, ini 066, 105. Kemudian si G 103, dan 103. Kemudian si spasi itu 032 dan 032. Kemudian nolnya itu adalah 079 gitu. Makanya ini merupakan kebalikan dari T01 yang tadi gitu. Ini juga sama. Nah, pada T02 ini kita juga sama bekerja pada si preprosesor yang paling dasar itu adalah Studio H. Kemudian kita masukkan preprosesor string.a. Nah, kita pakai preprosesor apa? Yang seperti T01 tadi nggak? Yang ini, yang standar LIB. Tidak, karena ini digunakan hanya untuk mengkonversi nilai ASCII to integer gitu. Jadi kita tidak akan memakai apa namanya, memakai si preprosesor preprosesor tersebut. Nah, langsung saja kita ke main fungsinya. Yang pertama itu kita akan menginput si char-nya dulu dengan string, dengan variabel string, dengan kan si string ini kan menampung si array kan, menampung si char dalam bentuk array. Makanya kita buat dia 61 karena ini merupakan lanjutan dari apa namanya lanjutan dari program sebelumnya gitu.
Kemudian kita akan masukkan variabel global yaitu si i sebagai ini, sebagai indeks nantinya. Kemudian fget fget str. Nah, karena size-nya kita udah tahu nih 61, kita langsung aja masukkan dia ke 61. Kemudian ada string 61. Ini merupakan apa namanya, range-nya si str ini. Kemudian ada standar inputnya. Nah, kemudian untuk fungsi yang kita gunakan itu adalah for. Nah, kenapa for? Karena kita udah mengetahui nih maksimumnya kan 61 karakter nih. Kita pakai for, fungsinya for, di mana si i-nya sebagai indeks, yaitu i dimulai dari 0. Kemudian i-nya itu harus lebih kecil dari string length-nya. String length-nya. String length-nya itu yang mana? Yang ini, 61 ini gitu. Nah, string 61. Dan itu pun harus dikurang 1. Di mana dia. Nah, kita kan tadi kalau dia minimum 3, di sini kan tadi minimum 1. Jadi kita bisa membuat dia ini, sini, if increment. Karena kan increment kan naik setiap 1 kali gitu ya. Nah, terus di sini kita pakai langsung si printf-nya, guys. Printf. Nah, di sini kita pakai 0 PFD. Semua sebagai besar ini. Nah, kenapa sih kita harus pakai si 03D ini gitu ya? Apa sih gunanya dari 03, persen 03D? Nah, persen ini persen kan kita tahu semua kalau persen itu menandakan awal dari format specifier-nya. Kemudian 0 ini menandakan bahwa leading zero harus digunakan jika jumlah digitnya itu kurang dari 3 gitu kan. Terus yang D-nya itu menandakan bahwa argumen yang digunakan dalam bentuk bilangan bulat, yaitu adalah sedesimal. Makanya dia eh, persen 0,3 gitu dalam. Nah, jadi program program memastikan bahwa setiap bilangan asli yang dicetak akan memiliki 3 digit. Dan jika bilangan tersebut memiliki kurang dari 3 digit, maka akan ditambahkan leading zero di depan untuk mencapai 3 digit. Misalnya nih, eh, kalau kalau misalnya ya, misalnya si Z itu 99. Nah, itu kan 2 digit. Nah, jadi kalau misalnya si printf ini 03 berfungsi nanti jadi kan 099. Jadi dia mencapai 3 digit gitu. Nah, ini akan memberikan output yang konsisten dan mudah dibaca ketika akan mencetak bilangan dari si ASCII itu. Coba untuk menjalankan. Kita coba yang di. Nah, ini 066 105 103 103 032 009. Nah, ini kurang lebih seperti ini output untuk di T02-nya. Ya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Pak. Terima kasih.